Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebenaran dan menjadi sulu dalam kehidupan kami. Biarlah itu boleh kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Setelah sekian lama kita tidak bertemu, ada selama 3 minggu saya tidak sehat atau dalam mengalami sakit penyakit, dan saya pikir juga sempat saya merasa bahwa saya terpapar virus corona, tetapi ternyata tidak. Setelah diperiksa ternyata tidak, dan kami bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan ada 3 minggu lebih ya saya mengalami kesusahan untuk berpikir dan fisik lemah, kepala terus pusing. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya, tapi Tuhan berkuasa, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu luar biasa. Itu yang perlu kita imani dalam hidup kita. Dan hari ini kita boleh beraktivitas lagi, dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Di tahun yang baru ini, mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita semakin berserah kepada Tuhan, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Ya, ada banyak prediksi-prediksi bahwa tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang begitu sulit. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa sesulit apapun tahun kehidupan kita, seberat apapun pergumulan kita dalam hari-hari yang Tuhan berikan, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah terhenti. Setiap orang-orang percaya pasti akan disertai dan diberkati Tuhan, sekalipun bumi bergoncang, ya kan? Itu firman Tuhan. Tetapi penyertaannya, firman-Nya tidak akan pernah berakhir. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, mari terus percayakan hidup kita kepada Tuhan, apalagi mengawali tahun 2021 ini, ya, dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kita, maka kita tidak akan pernah ragu-ragu dalam hidup ini. Saudara-saudara, sebelum kita mengawali pekerjaan kita hari ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan. Mari kita renungkan ini baik-baik, supaya satu hari ini mari kita menangkan untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal ke-111 ayat yang keempat. Dikatakan demikian: perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau mengantarkan kita, mau meneguhkan kita untuk menjalani hari ini dengan satu pikiran, satu pernyataan yang positif tentang Tuhan. Hari ini dikatakan saudara-saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Perbuatan-perbuatannya ajaib. Ya, dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ada kesedihan demi kesedihan. Secara khusus di HKBP dalam 1 minggu ini kita mengalami kesedihan dengan meninggalnya pendeta Timbul Marpaung dan juga pendeta Preses Medan Aceh, ya, pendeta Sirait, dan sebelumnya juga dalam 2 minggu ada 3 pendeta perempuan yang meninggal dunia. Memang begitu berat saudara-saudara. Bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu menjadi pukulan yang berat. Tetapi buat kita, dan kita juga ada yang mengalami pergumulan-pergumulan, baik penyakit-penyakit. Mungkin ada kita yang sekarang sedang terkapar di tempat tidurnya atau di rumah sakit atau dimanapun dia berada karena sakit penyakit yang dia alami.
ya, karena dan juga ada orang yang bergumul dalam kehidupannya sehari-hari, tapi kita mau disapa oleh firman Tuhan, mau diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia adalah pengasih dan penyayang. Kenapa ini perlu disampaikan kepada kita, saudara-saudara? Supaya ini menjadi kekuatan, supaya ini menjadi penghiburan kepada kita. Mari ini kita pegang baik-baik bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Karena bila kita tahu, kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan penyayang, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu lagi menjadi khawatir dengan apapun yang sedang terjadi. Karena Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang itu sedang menyertai, sedang melihat kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Hanya saja kita perlu sekali, saudara-saudara, ya apalagi seperti yang saya katakan, terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu semakin berserah. Kita perlu semakin percaya kepada Tuhan saja. Tuhan melalui Alkitabnya sudah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha penyayang. Ya, itu satu pernyataan yang luar biasa, yang meneduhkan, yang menguatkan dan mendamaikan hati kita. Nah, tinggal sekarang kepada kita. Mari kita aminkan, mari kita renungkan itu dalam-dalam, mari kita terima itu dalam-dalam, menjadi satu kekuatan yang meneguhkan dan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Kita tidak akan pernah menjadi ragu-ragu lagi dan khawatir lagi. Kita tidak akan pernah merasa bahwa kita hidup sendiri. Bagi kita yang sedang di ruang operasi, jangan takut. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Bagi kita juga yang ditinggalkan oleh orang tua, ya, ditinggalkan oleh orang-orang yang kekasih, ingatlah bahwa mereka sudah bersama dengan Tuhan kita. Kalau orang-orang yang kita kasih itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti Lazarus, ketika dia meninggal, langsung dia berada di pangkuan atau di pelukan Abraham. Demikian juga dengan orang-orang yang kita kasih. Oleh karena itu, untuk apa lagi kita harus bersedih? Demikian juga kalau ada orang-orang yang mengalami keterpurukan demi keterpurukan. Mungkin usahanya terpuruk, atau mungkin juga ekonominya juga terpuruk karena pandemik virus corona ini, ya. Mari kita sampaikan kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia akan membukakan jalan-jalan bagi kita. Dia akan membukakan rezeki kepada kita. Dia akan membangkitkan orang-orang yang bisa membantu kita untuk memberikan berkat-berkatnya. Hanya berserah dan percaya, lakukan pekerjaan kita. Tuhan akan membuka dan memberikan jalan pikiran yang baik kepada kita. Sehingga saya percaya, saudara-saudara, setiap orang yang benar, setiap orang yang percaya, langkah-langkah hidupnya itu akan dipertemukan dengan berkat Tuhan. Amin. Percayalah itu, ya kan? Oke, oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, sehingga kita tidak perlu takut lagi oleh karena itu. Ya. Yang kedua, karena ketika kita menyadari bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, ya, dan Dia adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang, maka kita akan mampu bersyukur terus di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengetahui bahwa Tuhan itu baik dan pekerjaan-pekerjaan Allah itu maha ajaib, Dia akan bisa mengubah, memulihkan, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita akan bersyukur terus dalam hidup kita. Ketika orang-orang bersyukur, maka dia bisa menjauhkan semuanya hal-hal yang menyesakkan pikirannya, sehingga ada satu
kekuatan kuasa yang mengalir dalam hidupnya sehingga dia boleh bersuka cita dan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara, camkan dalam hatimu, ini dikatakan menjadi peringatan kepada kita supaya kita sadar, kita diingatkan terus ketika kita mengalami banyak hal, Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan jangan pernah ragu-ragu dan jangan pernah takut dalam hidupmu. Tahun 2021 apapun menjadi prediksi orang, tapi ini menjadi tahun berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Biarlah itu menguatkan dan meneguhkan kami supaya kami semakin percaya, sehingga kami tidak perlu takut lagi dengan apapun juga dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam, berjumpa kembali, salam sehat. Jaga diri kita baik-baik, biarlah kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kita. Semua orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.